Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum tentang gaya. Di sini kita akan melakukan praktikum 4 gaya, yaitu gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya pegas. Pertama-tama kita akan melakukan praktikum gaya listrik statis, yaitu dengan menggunakan penggaris potongan kertas yang dibuat sangat kecil. Sebelumnya penggaris kita gosokkan terlebih dahulu ke rambut kurang lebih 10 detik, kemudian kita dekatkan ke bagian kertas yang sudah kita potong sangat kecil, dan selanjutnya kita amati apa yang terjadi. Ternyata di penggaris itu menunjukkan potongan-potongan kertas kecil ini akan berpindah menempel ke penggaris yang telah kita gosokkan bagian meja. Nah, di sini kertas kecil-kecil itu melompat dan menempel secara perlahan di penggaris. Artinya saat kita menggosokkan penggaris ke meja, terjadi adanya muatan listrik kecil yang berpindah sehingga membuat penggaris ini menjadi bermuatan listrik statis. Di sini terjadi muatan positif dan negatif saling tarik-menarik sehingga muncul gaya listrik statis karena adanya perbedaan muatan. Dengan demikian, penggaris yang sudah bermuatan akan menarik benda netral atau benda dengan muatan yang berlawanan. Selanjutnya gaya magnet. Untuk gaya magnet kita bisa lihat bahwa ketika magnet didekatkan dengan kertas tidak bisa tertarik ke bagian magnet. Kemudian ketika jarum pentul didekatkan dengan magnet, kita bisa lihat apa yang terjadi. Nah, jarum pentul tertarik ke bagian magnet karena jarum pentul mengandung besi. Kita bisa lihat. Selanjutnya magnet kita dekatkan dengan plastik. Nah, kita bisa lihat bahwa magnet atau plastik tidak tertarik ke bagian magnet. Selanjutnya kita dekatkan bagian kutub utara dan kutub selatan sebuah magnet, maka yang terjadi adalah kita lihat, mereka akan saling tarik menarik, sedangkan ketika kutub yang sama kita dekatkan, mereka akan saling tolak menolak. Selanjutnya untuk gaya gesek. Untuk gaya gesek kita bisa lihat dengan mobil-mobilan yang kita jalankan di atas bermacam-macam permukaan, antara lain mobil-mobilan dijalankan di atas kertas. Seperti kita lihat, mobil-mobilan akan berjalan dengan kecepatan seperti itu. Selanjutnya jika mobil-mobilan dijalankan di atas permukaan plastik, maka mobil-mobilan akan berjalan lebih cepat. Kemudian mobil-mobilan dijalankan di atas permukaan kain akan mendapatkan gesekan yang lebih besar sehingga mobil-mobilan berjalan lebih lambat. Artinya jika mobil-mobilan dijalankan dengan gaya gesek yang kecil, maka dia akan meluncur dengan cepat dibandingkan berjalan di atas benda dengan gaya gesekan yang lebih besar, maka dia akan melambat. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas ini dalam praktikum kita akan menggunakan gunting seolah-olah menjadi ketapel dengan diberi karet dan mobil-mobilan sebagai objeknya. Kemudian kita lakukan untuk peregangan karet pada gunting. Kita lihat peregangan pertama, gerakan mobil pelan karena dilakukan tarikan dengan pelan. Untuk tarikan yang kedua, kita tarik ke belakang lebih kencang, maka yang terjadi mobil-mobilan bergerak dengan kencang. Dari praktikum ini kita bisa melihat bahwa
Macam-macam gaya bisa terdiri dari gaya listrik statis, contoh sederhananya yaitu penggaris yang digesekkan ke meja kemudian didekatkan ke kertas, maka penggaris yang digosokkan ke meja tersebut akan menarik potongan kertas. Dan untuk gaya magnet kita bisa lihat bahwa benda magnet bisa menarik benda-benda yang mengandung besi seperti jarum pentul. Sedangkan untuk plastik dan kertas tidak bisa ditarik oleh benda magnet. Selanjutnya untuk gaya gesek kita bisa lihat bahwa semakin besar gesekan dari contohnya benda dari kain, maka mobil-mobilan berjalan lambat karena mendapatkan gesekan yang lebih besar. Sedangkan semakin kecil gaya gesekan seperti pada kertas atau plastik, maka mobilan melaju dengan kencang. Selanjutnya untuk gaya pegas bisa dilakukan dengan pengamatan sederhana, yaitu menggunakan gunting dijadikan seperti ketapel dengan dipadukan dengan karet gelang dan mobil-mobilan sebagai objek yang menjelaskan bahwa semakin besar gaya pegas yang diregangkan lewat karet, maka mobil-mobilan bergerak lebih kencang. Sedangkan jika gaya pegasnya lebih kecil dengan karet diregangkan lebih kecil, maka gaya pegas yang ditimbulkan pada karet gelang ini semakin kecil. Karet merupakan contoh sederhana benda yang bisa memunculkan gaya pegas karena memiliki sifat elastis. Demikian teman-teman praktikum kali ini dan terima kasih untuk praktikum selanjutnya.